Shalom, puji nama Tuhan. Pada saat kesempatan yang indah ini, kita masih diberi kesempatan untuk dapat berdoa kepada Tuhan. Khususnya kita memohon kepadanya agar Roh Kudusnya memenuhi hati kita masing-masing. Saat apapun, keadaan apapun di dalam dunia ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah percaya bahwa Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan. Roh Kudus itulah yang akan memperlengkapi kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat senantiasa kuat di dalam Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian penyembahan kita, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, sembahlah kita, oh haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik. Oh mari Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus penuhi hati kami.
Kami haus, kami rindu Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami rindu Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Jesus, haleluya. Oh, haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Oh, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas selawatan-Mu Bapa, atas selawatan Roh-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami Tuhan berdoa kepadamu dengan sungguh-sungguh, dengan media apapun Tuhan, kami percaya Engkau dapat bekerja. Roh-Mu tidak terbatas oleh apapun ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mohon Tuhan, di rumah kami masing-masing, apapun kondisi kami Tuhan, kami mohon kekuatan Roh-Mu Tuhan. Bahkan urapan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu ya Allah. Kiranya Engkau yang sucikan, kuduskan kami. Beri pengertian-pengertian untuk firman-Mu Tuhan. Itu dapat tertanam dalam hati kami, dapat menjadi kekuatan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali untuk sama-sama kita menanti saat Roh Kudus itu dicurahkan. Bagi saudara yang sudah menerima kepenuhan Roh Kudus, kita akan tetap berdoa bersama-sama agar lebih dikuatkan lagi. Firman Tuhan pada malam hari ini kita ambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Inilah janji Tuhan kita. Kita akan diperlengkapi. Namun satu hal,
kita harus tetap tinggal di kota dengan maksud kita tetap tinggal setia, tetap tekun untuk kita berdoa kepada Dia, menantikan urapan Roh Kudus. Sehingga nanti kita akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Janji Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang dahsyat. Tuhan tahu bagaimana murid-muridnya akan mengalami satu ujian-ujian menghadapi masalah-masalah yang ada. Demikian juga orang-orang percaya pada waktu itu akan menghadapi satu tantangan yang besar saat Tuhan sudah naik ke surga. Tuhan janjikan Dia akan memperlengkapi kita. Saudara, tantangan yang kita alami saat ini memang besar. Kalau kita membaca di dalam suratan Efesus yang ke-6 ayat 12, katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jangan salah paham ya, pemerintah di sini bukan pemerintah Indonesia. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa penghulu dunia yang gelap ini, yaitu iblis sendiri dan teman-temannya. Saudara, ini hal yang berat tentunya. Musuh yang tidak seimbang tentunya. Tapi kita tidak jalan sendiri. Saat kita berjalan sendiri, tak mungkin kita bisa melawan musuh yang seperti itu. Kita butuh diperlengkapi. Contoh yang paling gampang, sering kita sudah dengar dari sekolah minggu waktu kecil, yaitu tentang Daud. Daud yang masih muda, setelah diurapi oleh Tuhan melalui nabinya Samuel. Saat itu Daud diperhadapkan oleh satu musuh yang sangat besar, tidak seimbang. Musuh yang tingginya dikatakan 6 hasta 1 jengkal, itu kira-kira setinggi 3 meter. Kita berapa ya? Daud berapa? Saya tidak tahu tingginya Daud berapa. Tetapi kalah besar fisiknya. Belum apa yang dikenakan. Seluruh baju perang dikenakan. Dari mulai ketopong, baju sirah, ada penutup kaki, dan seterusnya. Dan senjatanya. Ada lembing, ada tombak, ada pedang, ada perisai. Dibanding dengan Daud waktu itu, sudah dicobakan dengan pakaian perang tapi malah nggak bisa jalan. Tidak sebanding Daud dengan Goliat. Namun, apa yang kita lihat di sana? Mari kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, barisan Israel yang kau tantang itu. Wow, Daud membawa atau diperlengkapi atau disertai oleh Tuhan, katakan Tuhan semesta alam. Luar biasa. Luar biasa. Dan kita tahu happy ending. Daud menang. Menang telak. Bahkan Goliat itu dibunuhnya. Itulah
rahasia besar bahwa ternyata Daud disertai oleh Allah semesta alam. Coba kita perhatikan ayat mas kita yang tadi yang kita baca dalam Lukas 24 ayat 49 itu. Bahwa dikatakan kita diperlengkapi oleh kekuasaan dari tempat tinggi. Diperlengkapi oleh kekuasaan. Bukan hanya sekedar kuasa saja, tapi kekuasaan dari tempat tinggi. Kata kekuasaan itu bukan sekedar kuasa saja, tapi sebuah otoritas dari kerajaan Allah. Dan pribadi itu adalah, tidak lain adalah Roh Kudus sendiri, saudara-saudara. Roh Kudus yang memberi kekuatan kita, akan menolong kita, bahkan Dia akan mengajar kepada kita, membimbing kita, menghibur kita, bahkan bisa memberikan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Saudara, itulah saat kita diperlengkapi oleh atau dengan Roh Kudus, kita akan mendapatkan kekuatan yang supranatural, saudara. Ada tanda orang percaya yang sudah diperlengkapi. Apa itu tandanya? Ayat yang terakhir. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13b berkata demikian. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ternyata ada meterai, saudara, di dalam diri orang percaya yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, dia diperlengkapi, ada meterai di dalam anak Tuhan itu, saudara. Sudahkah kita memiliki meterai itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah diperlengkapi sehingga kita bisa berjalan dengan penuh keyakinan menjalani kehidupan ini? Ataukah kita belum diperlengkapi sehingga kita berjalan penuh dengan ketakutan, tidak membawa apa-apa? Tapi saat kita diperlengkapi dengan kekuasaan yang maha tinggi, itulah otoritas daripada Tuhan yang akan menyertai, melengkapi kita. Mari saudara, kita akan minta supaya Tuhan perlengkapi itu untuk kehidupan kita menjadi anak-anaknya yang penuh dengan kemenangan. Haleluya. Sekian firman Tuhan. Amin. Mari kita akan datang kepada Dia. Kita mau menyembah Dia. Mohon biarlah Tuhan akan memperlengkapi kita. Haleluya. Tuhan, ku rindu. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur.
Akulah putramu, Putera Raja. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, Putera Raja. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku puji namamu. Sanjung, haleluya, lama sekarang. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Rajaku, oh ku puji, oh haleluya, ya haleluya, haleluya Jesus. Ku puji namamu, ku sanjung kami menyembah, oh haleluya namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mari sembah Dia. Dialah kita yang kita layak puji dan sembah. Haleluya, haleluya. Haleluya.
luar biasa Yesus. Oh, haleluya. Engkau memperlengkapi kami Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi kami Yesus. Oh haleluya, mari Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami Yesus. Haleluya. Penuhi kami Yesus dengan Roh-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Rasakan saudara, jamahan Roh Kudus itu ada di antara kita menjamah saudara. Dia ingin masuk dalam hidup kita. Buka hatimu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya. Dengan penuh rindu, mohon urapan, penuhi Roh Kudus. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Lawat Tuhan, kau lawat Tuhan. Pribadi lepas pribadi, Yesus. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, biarlah melalui Roh Kudus-Mu ini Tuhan, yang memperlengkapi kami Tuhan. Kami boleh dikuatkan Tuhan. Kami boleh berjalan dalam kekuatan Roh-Mu Tuhan. Menghadapi keadaan-keadaan yang kurang mengenakan saat ini. Bahkan ada tantangan-tantangan hidup kami yang sebelumnya belum pernah kami alami. Oh Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus yang akan membimbing kami untuk kami memperoleh jalan keluar yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau tilik jemaat-Mu satu persatu. Jawab setiap doa-doa mereka dalam setiap kebutuhan yang ada. Saat ini mungkin mereka membutuhkan berkat-berkat secara ekonomi. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup. Mari Tuhan, di dalam ekonomi yang melemah, sangat melemah ini, campur tangan-Mu Tuhan. Saat kami diperlengkapi dengan kuasa, kekuasaan dari Maha Tinggi ini, kami dimampukan Tuhan. Dimampukan kami bisa berjalan dalam kemenangan. Kami tidak tertunduk malu, tetapi kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Mengalami kemenangan-Mu. Lawat jemaat-Mu yang ada. Lawat yang dari muda, dewasa sampai lansia pun jamah Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap anak-anak-Mu Kau jamah juga. Terima kasih Tuhan. Kami andalkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Memberkati Tuhan pelayanan yang ada di gereja yang Muruk cabang Tugu Kulon. Biarlah semakin hari boleh memberkati, walaupun hanya ibadah online, tetapi kami boleh menyalurkan kasih-Mu, menyalurkan setiap kuasa perkataan firman-Mu melalui ibadah online ini. Banyak orang diberkati. Pakai setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalamnya. Setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Tuhan.
untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap usaha-usaha yang telah dilakukan. Engkau yang akan menolong bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai kepada pemerintahan yang terkecil di daerah. Engkau memberkati setiap tenaga-tenaga medis yang berjuang Tuhan. Berikan semangat yang ekstra Tuhan. Berikan kesehatan bagi mereka, juga keluarga yang ditinggalkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa kami dalam tangan pimpinan-Mu. Terima kasih. Kami akhiri persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, besok malam kita akan lanjutkan lagi dalam ibadah online kepenuhan Roh Kudus ini. Tetap setia ya, tekun. Tuhan pasti akan melawat kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya.